lengkap Al-Qasim bin Salam bin Miskin bin Zaid Al-Hawari Al-Adali Al-Bahiri. Ia lahir pada tahun 150 Hijriah di kota Haroh, Khuraisaan sebelah barat laut Afghanistan. Pada tahun 219 Hijriah, setelah beliau berhaji, beliau menetap di Mekah sampai wafatnya pada tahun 224 Hijriah. Pemikiran Abu Ubaid tentang ekonomi Islam. 1. Filosofi keadilan hukum dalam ekonomi. Abu Ubaid menekankan keadilan sebagai prinsip utama. Tujuan dari prinsip ini akan membawa kepada kesejahteraan ekonomi dan keselarasan sosial. Pada dasarnya, ia memiliki pendekatan yang berimbangan kepada hak-hak individual, publik, negara. Jika berkepentingan individual berbenturan dengan kepentingan publik, maka ia akan berpihak kepada kepentingan publik. Abu Ubaid juga menegaskan bahwa kas negara tidak boleh disalahgunakan untuk kepentingan pemimpin. Berkaitan dengan tanah dan box tax, ia menyinggung tentang pentingnya keseimbangan antara kekuatan finansial penduduk non-muslim, yang dalam bahasa modern disebut capitally to pay, dan juga memperhatikan kepentingan para penerimanya, yaitu golongan miskin. Dengan demikian, Abu Ubaid berusaha memberhentikan penindasan dalam perpajakan. 2. Dikotomi Badui Urban. Abu Ubaid mengembangkan suatu negara dengan sistem administrasi yang baik. Di antara administrasi tersebut yaitu pertanian, pendidikan, dan hukum. 3. Kepemilikan dalam konteks kebijakan perbaikan pertanian. Abu Ubaid mengakui adanya kepemilikan pribadi dan kepemilikan publik, suatu yang harus dalam hubungan antara kepemilikan dengan kebijakan pertanian. Menurut Abu Ubaid, sumber dari publik seperti air, padang rumput, pengembalaan, dan tambang minyak tidak boleh dimonopoli seperti pada hima. Semua sumber daya tersebut dikelola untuk negara dan mensejahterakan masyarakat. 4. Pertimbangan kebutuhan. Abu Ubaid tidak memberikan hak zakat kepada orang-orang yang memiliki 40 dirham atau harta lainnya yang setara. Dan di sisi lain, orang yang memiliki 200 dirham wajib mengeluarkan zakat. Abu Ubaid mengidentifikasikan ada 3 kelompok sosial ekonomi yang berkaitan dengan zakat, yaitu A. Kalangan orang kaya yang terkena wajib zakat. B. Kalangan menengah yang tidak terkena wajib zakat tetapi juga tidak berhak menerima zakat. C. Kalangan penerima zakat. 5. Peran negara dalam perekonomian. Pemikiran Abu Ubaid yang tertuang dalam kitab Al-Amwal adalah peranan negara dalam perekonomian yang mengulas tentang hak negara dan rakyat, dan hak rakyat atas negara, di mana analisis yang digunakan beliau merujuk pada kaidah hadis yang berkaitan dengan pemerintahan. 6. Sumber penerimaan keuangan publik. Kitab Al-Amwal Abu Ubaid secara khusus memusatkan perhatian sekitar keuangan publik. Analisis yang beliau titik beratkan adalah pada praktek yang dilakukan Rasulullah, Khulafaur-Rasyidin, terutama Umar bin Khattab dan Umar bin Abdul Aziz, sebagai contoh ideal dalam pengelola keuangan pabrik. Institusi yang pengelolaan disebut Baitul Mal. 7. Pembelanjaan penerimaan keuangan publik. Dalam masalah distribusi pendapatan memang erat kaitannya antara penerimaan dan pembelanjaan atau pengelolaan untuk kepentingan publik. Abu Ubaid mengkhususkan diri mengenai persamaan manusia dan kekayaan. 8. Hukum pertahanan. Pemikiran Abu Ubaid mengenai hubungan antar rakyat dan negara demi stabilitas mesejahterakan rakyat dan negara. Selain masalah administrasi keuangan publik yang terdapat dalam kitab Al-Amwal, beliau berbicara mengenai hukum pertahanan.
Berikut ini adalah hukum-hukum pertahanan yang dikemukakan oleh Abu Ubaid. 1. Ikhta. 2. Ihya al-mawat. 3. Hima atau perlindungan. 9. Fungsi uang. Menurut Abu Ubaid, terdapat dua fungsi uang yang tidak mempunyai nilai intrinsik sebagai standar, dari nilai pertukaran dan sebagai media pertukaran. Ia mendukung teori konvensional mengenai uang logam. Abu Ubaid merujuk pada kegunaan umum dan relatif konstannya nilai dari kedua benda tersebut dibanding dengan komoditas lainnya. Abu Ubaid secara implisit mengakui adanya fungsi uang sebagai penyimpanan nilai ketika membalas jumlah tabungan minimal